makmur dan melupakan Allah. Selalu sejarah, selalu siklusnya seperti itu. Dan sekarang kita lihat Amerika, kita ada di sini. Kita tahu sendiri, karena mereka begitu makmur, mereka begitu hebat, terpandang, dikagumi, menjadi negara adijaya. Semua berkiblat kepada Amerika. Bahkan kalau Amerika goncang, saudara lihat seluruh dunia ikut goncang. Amerika ini hebat karena Tuhan memberi berkat. Tapi karena mereka makmur, mereka melupakan Tuhan. Gerakan-gerakan seperti yang sedang kita fokus ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang makmur, merasa dia makmur. Dan banyak orang yang pintar-pintar, genius-genius. Dan kalau kita membaca buku-buku yang support gerakan homoseksual, mereka sengaja mengetengahkan orang-orang yang top-top itu. Genius-genius, profesor-profesor, untuk memperlihatkan seakan-akan bahwa gerakan ini bagus. Orang-orang hebat-hebat pun juga seperti begitu. Bagaimana kita mengantisipasi? Tuhan berpesan. Yang pertama, berikan bekal rohani kepada anak-anak kita. Jangan pikir semua akan aman asal mereka sudah ke sekolah minggu, Sunday school beres. Mendidik anak kita adalah tanggung jawab kita yang utama, bukan Sunday school responsibility. Sunday school hanya pelengkap, tapi tanggung jawab utama adalah para ayah dan para ibu rumah tangga Kristen itu sendiri. Di sini tadi dikatakan kita harus membekali bagaimana? Berulang-ulang. Kita baca Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bersama-sama, oke? Ayat 4 dari Ulangan 6. 2, 3. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang kakimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuhan berpesan supaya kita, para orang tua, berulang-ulang, bukan cuma sekali dua, berulang-ulang terus-menerus secara kontinu, mengajarkan kepada anak-anak kita, membicarakannya. Jadi dibedakan di sini antara mengajarkan dan membicarakannya. Kalau mengajarkan ya seperti program Sunday School, atau kita membacakan mereka cerita-cerita Alkitab dan mengajarkan kebenaran Alkitab dengan bahasa mereka. Apa itu membicarakannya? Diskus. Mendiskusikan. Apalagi maksudnya membicarakan? Mengingatkan. Kapan kita mengingatkan, membicarakan, mendiskusikan, menancapkan? Kapan? Dan kita baca, apabila engkau duduk di, sementara kita duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, waktu traveling, apabila engkau berbaring menjelang kita beristirahat, dan apabila engkau bangun pada pagi hari, dalam setiap momen kehidupan. Kalau dipakai bahasa versi sekarang, Tuhan berkata, engkau harus mengajarkan berulang-ulang, bukan cuma cukup sekali dua. Mengajarkannya berulang-ulang membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu sambil nonton TV. Membicarakannya. Waktu mereka lihat TV, kita mendampingi dan melihat apakah materi yang disajikan itu sesuai dengan firman Tuhan atau menyimpang dari firman Tuhan.
itu dikemas begitu bagus. Dan saudara pasti lebih tahu dari saya. Saya baru tahu belakangan bahwa stasiun-stasiun yang top-top di TV itu kebanyakan dikelola oleh orang-orang liberal. Orang-orang yang tidak gubris mengenai Allah. Bahkan orang-orang yang di dalam diri mereka penuh dengan muatan isme-isme yang sesat. Dan mereka membuat kartun-kartun yang lucu, yang menarik anak-anak kita. Apakah semuanya itu oke punya? Kalau kita lihat Tom and Jerry, bahkan kita sendiri kalau nonton suka kan? Seru rasanya lihat Tom and Jerry. Tapi apakah itu seturut dengan prinsip firman Tuhan? Di dalam serial Tom and Jerry itu sadisme itu kuat sekali, iya kan? Si tikus atau si kucing mukulin, wah sepuas-puasnya, dan itu dibuat sebagai bahan yang lucu, tertawa, dan kita enjoy. Dan pihak yang lemah, si tikus, dia bisa mencelakakan si kucing ini, lalu membalas dan sebagainya. Terlihat semua itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan membalas, kasihilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Kalau nanti anak saudara mukulin adiknya seperti dia lihat di Tom and Jerry, saudara jangan heran sebab dia belajar di film-film yang seperti itu. Untuk bisa menanamkan, kita mulai dari mana? Siapa yang harus mulai lebih dulu? Baca lagi ayat 4 dan 5. Ulangan 6. 2, 3. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang pertama adalah orang dewasa. Dengar, Shema, dengarlah. Itu firman yang sangat esensial dan mendasar sekali untuk orang Israel. Konon setiap anak yang mulai bisa bicara, anak-anak Yahudi, dari keluarga-keluarga Yahudi yang masih ketat berpegang kepada Yudaism, selain mereka tentu belajar berucap memanggil ayah, papa, atau mama, yang kedua, begitu mereka mulai belajar bicara, mereka disuruh menghafalkan ayat ini. Dengarlah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tidak ada yang lain kecuali Allah, itu maksudnya. Esa. Tidak mau menyimpang, tidak bisa terima tawaran yang lain bagaimanapun hebatnya. Tetap Tuhan Yehova adalah Allah yang harus kita dengar dan turuti. Dan kemudian kasihilah Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kita orang tua yang harus mulai mengenal Allah, setia kepada Allah, mengasihi Allah. Kalau kitanya orang tuanya tidak tekun di dalam ibadah, jangan heran bila kemudian generasi Kristen kehilangan anak-anak. Anak-anak tidak mewarisi nilai-nilai yang diyakini oleh orang tuanya. Itu gapnya di sana. Jadi yang pertama, mulai dari kita, kemudian baru kita meneruskan kepada anak-anak kita. Bagian yang kedua dari pokok renungan sore ini, saya ingin mengajak kita lebih bersifat diskusi. Coba kita brainstorming, langkah-langkah praktis apa yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan atau menjaga anak kita, agar waktu mereka nanti berkecimpung di dunia dalam pergaulan sehari-hari, mereka tidak akan terpengaruh. Menurut saudara, apa saja yang perlu disiapkan? Mari kita kumpulkan pemikiran kita bersama-sama. Jadi tidak one way speaking dari saya, sebab saya juga ingin mendapat pembekalan dari saudara-saudara. Kita belajar bersama-sama sebagai sebuah grup yang kita masing-masing mengasuh anak-anak.